Salam sejahtera bagi kita semua. Senang bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan, dalam sukacita dan dalam kasih Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-26. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita pada akhir peziarahan kita memperoleh keselamatan. Para saudara terkasih, melalui Nabi Yehezkiel, Allah mengingatkan kita, bila seorang yang kehidupannya benar, kemudian berpaling kepada ketidakbenaran, maka dia akan mati dalam ketidakbenaran itu. Tetapi apabila seorang yang jahat kemudian bertobat, lalu melakukan kebenaran, dia akan menyelamatkan nyawanya. Kira-kira sejajar dengan itu perumpamaan yang diajukan oleh Yesus dalam Injil. Seorang ayah mempunyai 2 orang anak. Atas permintaan sang ayah ini, anak pertama mengatakan ya. Tetapi kemudian dia tidak melakukan apa yang dipesankan oleh ayahnya. Tetapi anak yang kedua mengatakan tidak mau. Namun kemudian dia menyesal, lalu melaksanakan apa pesan ayahnya. Yang mana dari antara kedua orang ini yang melakukan kehendak bapaknya? Tentu saja anak yang kedua. Dan Tuhan menginginkan sikap atau perjalanan hidup kita berupa perjalanan seperti anak yang kedua ini. Pada akhirnya menemukan keselamatan. Tema ini keluar dalam konteks Yesus bertemu dengan para imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Kepada mereka, Yesus menegaskan bahwa mereka tidak akan memperoleh keselamatan. Keselamatan itu nanti akan diperoleh oleh orang-orang yang berdosa, para pemungut cukai, para pelacur. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis datang dan dia membawa orang, mengarahkan orang kepada kebenaran. Tetapi para pemimpin-pemimpin ini tidak mendengarkan dia. Yesus juga kemudian datang dan mereka tetap juga tidak percaya karena pikiran mereka disibukkan oleh aturan-aturan dan kriteria-kriteria yang tidak masuk dalam kehadiran seorang Mesias seperti Yesus dari Nazaret. Sementara orang-orang berdosa seperti pelacur-pelacur, para pemungut cukai dengan rendah hati membuka dirinya dan menerima rahmat, yakni keselamatan, dengan kesediaan dituntun kepada kebenaran, kepada kehidupan. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita, kadang-kadang kita bertemu dengan situasi ini. Kita kadang-kadang menjawab ya kepada Allah, kepada diri kita sendiri, kepada sesama kita. Kita menjawab ya ketika kita sudah dipermandikan menjadi pengikut Kristus. Kita menjawab ya ketika di KTP kita sudah tercatat bahwa kita seorang Katolik. Kita menjawab ya ketika setiap hari Minggu kita memang hadir di gereja mengikuti ibadat. Namun sesudah jawaban ya itu, kemudian tidak kita laksanakan panggilan yang sesuai dengan itu. Hidup kita, pikiran kita
Angan-angan kita banyak diwarnai oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan cara hidup sebagai seorang Kristen atau Katolik. Sementara Tuhan menginginkan supaya kita sesuai dengan jawaban kita juga melaksanakan kata iya, persetujuan dengan kehendak Tuhan dalam perbuatan-perbuatan kita. Mengapa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa akhirnya yang memperoleh keselamatan? Karena mereka merendahkan diri. Mereka meminta belas kasihan karena sudah puas dengan segala cercaan, dengan segala tudingan-tudingan akan kedosaan-kedosaan, kejahatan yang disampaikan kepada mereka melalui cara hidup dan pandangan-pandangan umum yang ada. Karena itu terbuka dan mereka menerima rahmat dari Tuhan, terpimpin kepada kebenaran dan keselamatan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dan bila kita bertobat seperti anak yang kedua ini, yang kemudian menyesal, lalu mengarahkan hidup kita kepada kebenaran, Tuhan akan mendukung sikap hidup kita ini. Dan memang kehendak Allah adalah supaya semua orang selamat pada akhirnya. Disinilah kegembiraan di surga adalah melimpah apabila seorang berdosa, bertobat, dan diselamatkan. Dan maksud kedatangan Tuhan datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena pada dasarnya Allah menginginkan supaya semua orang sampai kepada keselamatan, kepada kerajaannya. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Semoga Tuhan selalu mendampingi kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Salam sejahtera bagi kita semua.